streaming YouTube 24 jam, UFA Live 24. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini adalah untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan untuk menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalnya. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Apa kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian semisal ujian yang menimpa umat-umat sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan kepayahan, dengan penderitaan dan mereka digonjang-ganjing oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah berfirman, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka mereka dibiarkan saja menyatakan membuat statement kami telah beriman lantas mereka tidak diuji? Sungguh telah diuji orang-orang sebelum mereka agar Allah benar-benar mengetahui mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Oleh karenanya ujian dalam kehidupan adalah suatu keniscayaan, tidak bisa dihindari oleh siapapun. Tidaklah kita kecuali hidup dalam ujian, berpindah dari satu ujian menuju kepada ujian berikutnya. Banyak orang ketika diuji, mereka berusaha mencari solusi. Tentu banyak tawaran solusi yang mungkin ada di hadapan mereka. Tapi ketahuilah bahwasanya di antara solusi yang terbaik adalah bersabar menghadapi ujian tersebut. Tentu disertai dengan ikhtiar. Tapi bersabar, menyabarkan diri dengan semaksimal mungkin, maka itulah solusi yang terbaik. Oleh karenanya Nabi SAW berkata, wa'lam anna nasra ma'as sabr, ketahuilah bahwasanya pertolongan datang bersama kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu billahi wasta'inu bis sabri was salat. Wasta'inu bis sabri was salat. Jadikanlah sabar dan salat adalah penolong bagi kalian. Oleh karenanya di antara hal yang mungkin terlupakan oleh kita ketika kita sedang mencari solusi adalah bersabar. Jika seorang bersabar, maka pertolongan, solusi akan dekat dengannya. Solusi datang dari Allah Subhanahu wa taala dari arah yang mungkin dia tidak sangka-sangka, dari solusi yang mungkin dia tidak duga-duga. Allah Subhanahu wa taala menekankan hal ini dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya orang-orang yang bersabar Allah cinta kepada mereka. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Kata Allah, betapa banyak nabi, para pengikutnya yang banyak berperang bersama nabi tersebut melawan musuh-musuh, maka mereka tidak lemah karena musibah yang menimpa mereka dalam perjuangan di jalan Allah, dan mereka tidak lesu dan mereka juga tidak mundur, tidak menyerah kepada musuh-musuh mereka. Kemudian di akhir ayat kata Allah, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jika seorang sabar, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dicintai oleh Allah, tentu Allah akan mencari solusi baginya. Allah tidak akan biarkannya karena dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia tidak sabar, maka cinta tersebut akan lepas darinya. Demikian juga dalam banyak ayat Allah menyatakan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di antaranya ayat yang kita bacakan tadi, wasta'inu bis sabri was salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong bagi kalian. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika Allah berfirman tentang peperangan, Allah mengatakan
wa atiullaha wa rasulahu wa la tanazza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ketika kalian bertemu dengan musuh, maka taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa la tanazza'u, dan janganlah kalian saling bertikai dalam peperangan. Dan kalau kalian bertikai maka akan gentarlah ya kalian dan kemudian akan menjadi lemah, hilanglah kekuatan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah juga berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Ketika Allah bercerita tentang Talut yang melawan Jalut, di mana Talut jumlah pasukannya sangat sedikit, sementara Jalut pasukannya sangat banyak. Ketika bertemulah dua pasukan tersebut, maka sebagian pengikut dari Talut berkata, la taqata lana al-yawma bi Jalut bi junudih. Kita tidak ada kekuatan untuk mengalahkan pasukan Jalut karena begitu banyaknya jumlah mereka. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah. Maka berkatalah orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah, dengan penuh keyakinan berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Oleh karenanya, kalau Allah menyatakan Allah bersama orang yang sabar, berarti Allah akan menyertainya dan siap menolongnya. Dan ini disebut dengan al-ma'iyah al-khassah, kebersamaan khusus. Allah bersama seluruh makhluknya dengan ilmunya dan penglihatannya, dan Allah mendengar semua yang dilakukan oleh makhluknya. Allah bersama makhluknya, seluruh makhluknya disebut dengan al-ma'iyah al-amah, kebersamaan umum. Allah bersama makhluknya di mana Allah selalu mengawasi makhluknya, melihat makhluknya, menilai makhluknya. Tetapi ada kebersamaan khusus, yaitu bersama orang yang bertakwa, di antaranya orang yang bersabar. Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Jika kita sabar ketika menghadapi ujian, ketahuilah Allah bersama kita. Kalau Allah sudah bersama kita, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Lihatlah ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di dalam Goa Thaur, kemudian musuh-musuh berkumpul sudah di mulut goa. Sampai Abu Bakar pun ketakutan mengatakan, ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara ila tahti qadamaihi la absarana. Seandainya pasukan tersebut salah satu di antara mereka nengok ke bawah saja, tentu dia akan melihat kita. Apa kata Nabi SAW? Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bitsnain, Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang? Allah yang ketiga bersama mereka. Allah turunkan ayatnya, tsaniyasnaini idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dalam goa tersebut, jangan kau sedih, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Oleh karena jika seorang bersabar, maka dia husnuzan kepada Allah. Tidak perlu sedih, tidak perlu khawatir. Kenapa? Allah bersamanya. Dan kalau sudah bersamanya, Allah tidak akan membiarkannya. Allah akan beri pertolongan kepadanya cepat atau lambat dengan pertolongan yang terbaik dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dia kuatkan sabarnya. Dan Nabi SAW bersabda, wa'lam anna an-nasra ma'as sabar. Ketahuilah bahwasanya pertolongan datang bersama kesabaran. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allah sebutkan contoh dalam Al-Qur'an bahwasanya jika ada kesabaran maka Allah akan kasih solusi. Di antaranya adalah kisah ditindasnya Bani Israel ratusan tahun oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Mereka terus ditindas dan ditindas sampai akhirnya Allah utus Nabi Musa alaihissalam untuk mengajarkan mereka untuk bersabar. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin. Maka Musa menasihati kaumnya, wahai kaumku, mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah.
Sungguhnya bumi ini milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wal aqibatu lil muttaqin. Namun kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa. Akhirnya mereka pun bersabar. Dan akhirnya Allah pun menolong mereka setelah ratusan tahun mereka ditindas. Allah abadikan hal ini dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israil bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu ma kanu ya'rishun." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah keputusan Allah yang indah bagi Bani Israel karena kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah diperbuat oleh Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Subhanallah, Allah tolong mereka setelah mereka belajar sabar dengan Nabi Musa alaihissalam, dan ketika mereka bersabar, Allah pun menolong mereka. Oleh karena Al-Basri berkata, "Inna ma utiyat Banu Israila ma utiyat bisabrihim." Tidaklah Bani Israel diberikan apa yang Allah berikan kepadanya kecuali karena kesabaran mereka. Solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah sebutkan contoh lain tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan ujian yang bertubi-tubi. Dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dihasati oleh kakak-kakaknya, kemudian dipisahkan dari kedua orang tuanya sementara dia masih kecil, dibuka bajunya, lantas dimasukkan dalam sumur, kemudian dijual sebagai budak. Ujian yang bertubi-tubi. Kemudian akhirnya beliau pun dipenjara. Dan semua itu beliau jalani dengan sabar. Dan akhirnya beliau menjadi bangsawan. Ketika beliau menjadi bangsawan, kemudian beliau menyampaikan kepada kakak-kakaknya. Dia buka kartu, "Sayalah Yusuf." Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Akulah Yusuf dan ini saudaraku Binyamin. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Innahu may yattaqi wa yasbir, fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin." Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Yusuf bisa meraih solusi yang luar biasa, yang mungkin dia pun tidak mengerti solusi tersebut. Rentetan dan rangkaian musibah-musibah tersebut ternyata adalah kenikmatan yang Allah bawakan dalam bentuk musibah. Ternyata Allah ingin menjadikan dia sebagai bangsawan. Apa yang menyebabkan dia berhasil? Karena dia bersabar. Dia katakan, "Innahu may yattaqi wa yasbir." Sungguh siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah akan berikan hasilnya. Karenanya, jika kita melihat permasalahan apa saja, permasalahan ekonomi, permasalahan rumah tangga, dan juga permasalahan yang pelik, maka sabarlah. Bukan saya katakan sabar kita tidak ikhtiar, berusaha, tapi hati tetap bersabar, tetap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan ada solusi cepat atau lambat. Dan solusi yang Allah berikan pasti indah. Berbeda kalau kita berusaha mencari solusi tanpa kesabaran. Mungkin ada solusi, tapi solusi yang semu. Muncul permasalahan berikutnya dan berikutnya. Mungkin tidak sempurna. Mungkin akan timbul dampak yang lebih buruk. Maka jangan sepelekan sabar. Sungguhnya sabar adalah solusi yang terbaik. Siapa yang bersabar, Allah bersamanya. Allah mencintainya. Allah tidak akan meninggalkannya. Jika jiwamu berontak, ingin ngamuk, ingin marah, ingin berteriak, sabar. Sabar. Allah bersamamu. Kapan kau teriak, kapan kau meronta-ronta, maka sabar terlepas darimu dan Allah tidak lagi bersamamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersabar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dianugerahi husnul khatimah dan bertemu dengan Allah dalam iman yang sempurna dan takwa yang sempurna. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.